Ada sebuah video yang ngasih lihat truk lagi bawa bawang merah gitu. Tapi ketika lagi lewat di tengah-tengah masyarakat, kok yo dicabutin, dicemilin, diambil-ambilin gitu. Di Cirebon ada hoax yang terjadi di mana memang akan ada orang yang mengadakan hajatan. Kalimatnya akan membagikan uang, tapi jumlahnya itu kalau gue nggak salah hanya 2 juta. Terus tiba-tiba ada orang yang naikin di Facebook dengan bilang kalau bakal dibagiin 20 juta. Akhirnya banyak orang ramai ke rumah itu, ngerubungin tempat itu dari pagi sampai sore, berharap mendapatkan uang, tapi kan yang punya rumah bingung. Nah, seorang perempuan masukkan ulekan cobek ke dalam kemaluannya dan tersangkut. Oke, dari ngebahas kelakuan tiktokers random, mari kita pergi mencari-cari hal-hal menarik lainnya, seperti kucing makan timun. Gue nggak tahu sih. Gue kan ketika lihat ada video yang menarik langsung pengen gue kasih tahu lu kan. Ini tuh cukup aneh men kalau dipikir-pikir. Kucing makan timun. Mungkin kalau kucing makan rumput untuk mengeluarkan isi-isi perutnya gitu, bulu-bulu, itu masih sering kita lihat. Ini makan timun, kucing Indonesia banget kayaknya ya. Makan apa-apa harus pakai acar. Harus pakai lalapan. Berasa makan nasi goreng ini. Dulu kan kita sering ngeliat kan video-video kayak gini nih. Tipikal video-video yang kucing ngeliat timun loncat, kucing lagi makan ngeliat timun takut, kaget, dah panik segala macam. Kenapa yang ini, yang Indonesia makan? Nah. Tadi sempat ada nonton video, kalimatnya kenapa kucing takut sama timun? Ya dia takut kaget aja gitu. Terus kalau yang perkara dia langsung loncat-loncat segala macam ini, kucing ngiranya ini ular dan sudah insting lah untuk menghindari predator. Jadi kayak mereka mikirnya itu ular, wah gue takut dimakan, kabur gitu. Tapi yang ini dia ya, kucing Indonesia, Anyway, ada beberapa pembahasan yang sekiranya mungkin akan ngebikin lu emosi, ngebikin lu kesel sendiri. Gue nggak tahu juga pandangan lu tentang ini gimana. Cuman di beberapa di video kapan gitu kan gue sempet bilang kayak gue sedih gitu, kayak ngelihat SDM kita. Katanya kita 2030 menjadi negara maju, tapi kayaknya ya kalau dilihat-lihat susah juga, bro. Ada sebuah video yang ngasih lihat truk lagi bawa bawang merah gitu. Mungkin mau dibawa ke pasar atau gimana, gue nggak tahu, atau mau ditransport ke luar kota. Tapi ketika lagi lewat di tengah-tengah masyarakat, kok yo dicabutin, dicemilin, diambil-ambilin gitu. Ini bener-bener yang apa sih namanya, ini pencurian di ruang terbuka, men. Dilihat orang, kita tuh gimana ya, kadang tuh bingung gua. Kita benci begal gitu, kita benci copet gitu. Tapi kok kalau yang kayak gini, maksudnya ketika sesuatu dilakukan secara berjamaah, mereka kayak pada santai-santai banget. Maksudnya paham gak sih kalau bawang-bawang yang mereka ambil ini adalah hasil kerja keras dari para petani yang ingin dijual untuk mendapatkan keuntungan? Pernah kepikiran gak sih kalau ini bisa merugikan orang lain gitu? Apalagi harga bawang lagi mahal. Istri saya kadang suka marah-marah, bawang harganya mahal banget gitu. Atau mungkin karena itu juga ya, atau mungkin karena orang mikirnya kayak, oh bawang lagi mahal nih, mumpung gitu. Aneh banget. Jadi kejadiannya sendiri terjadi di Ponorogo, Jawa Timur, di mana sebenarnya itu tuh lagi di acara kayak semacam kirap gitu deh. Gue nggak tahu acara syukuran atau acara mau 17-an atau gimana. Tapi intinya waktu lagi kirap budaya. Nah tiba-tiba di tengah keramaian itu ada truk bawang lewat. Gue nggak tahu apa yang dipikirkan orang-orang sekitar. Mungkin mereka mikir kayak, wah ini dapat dari bupati, ini dikasih dari bupati untuk dibagi-bagikan atau gimana, gue nggak paham. Cuman ya pola pikir mereka salah gitu. Dan kasihan loh untuk ngelihat abangnya itu sampai rugi 4 juta apa tadi kalau gue nggak salah nih. Sampai rugi 4 juta dan pada akhirnya ya diikhlaskan sama bapaknya gitu. Rentetannya adalah kan video ini rame.
Kejadiannya terjadi, videonya rame, dilihat sama Pemkab Ponorogo. Lalu bupatinya kemudian menyambangi bapak tersebut, terus minta maaf secara langsung mewakili warga Ponorogo, karena ya memang seperti itulah yang harusnya dilakukan oleh wakil rakyat. Tidak bagus, itu mencederai martabat Ponorogo. Bagi yang dirugikan bisa hubungi kami atau ke Pak Kapolres, ada Instagram pribadi saya, bisa di chat, akan diselesaikan dan saya bertanggung jawab penuh. Kalimatnya demikian. Cuman gue nggak tahu kenapa, tapi pemilik dari atau orang yang menjalankan bisnis bawaan tersebut, Bapak Sugiri, itu katanya mengikhlaskan dan sudah memaafkan warga yang menjara dan mengikhlaskan bawang merahnya yang diambil. Emang legowo bahasa Jawanya itu legowo aja gitu. Oh, salah satu alasannya adalah gini. Dari pemerintah Kabupaten Ponorogo itu emang bagi-bagi jajanan, bendera, buku anak-anak, alat tulis juga. Terus ada warga yang membagikan bawang merah. Warga itu seolah-olah menduga mobil pickup yang bawa bawang merahnya tadi itu adalah bagian dari apa-apa yang pengen dibagi-bagi. Ternyata bukan. Panitia gimana panitia? Jelasin itu. Terus double dong jadinya warganya. Udah dapat bawang yang dikasih, dapat bawang yang dijarah. Bakule mumet le ngono kuwi. Alah. Oh, komen-komennya langsung pada gitu ya. Makan makanan haram. Semoga lu sakit perut tuh yang makan bawang hasil maling ya gitu. Tapi gue nggak tahu ya apakah kalimat miskomunikasi itu beneran terjadi atau enggak, cuman ya udahlah. Ya bapaknya udah ikhlas yang punya bawangnya, jadi ya kita hanya bisa melihat-melihat. Intinya ketika ada sesuatu jangan aji mumpung, kesian bro, orang nyari duit buat ngasih makan keluarganya, bukan buat ngasih makan lu kalau mau makan beli. Gimana bangsa ini mau maju gitu? Politik pesan moral anjing. Ini masalahnya ada juga yang komen di bawahnya dari Ambar Zen. Terus kayak yang Nimin masih hangat, yang ngangkut susu beruang di Indramayu kecelakaan. Men, kita tuh udah banyak loh hal-hal kayak gini terjadi. Ada beberapanya yang gue bahas juga. Lele, pakan ternak, mobil-mobil itu kan kecelakaan. Terus tiba-tiba warga sekitar tuh ngegerubung, terus diambil. Seolah-olah itu berkat dari Tuhan, padahal ini ada orang lagi kena musibah. Kenapa sih kelakuannya waduh banget, heran gue. Ini susu beruang. Hari Senin tanggal 21 jam 7 pagi di Desa Langut terjadi sebuah kecelakaan mobil mengangkut berden. Namun sangat disayangkan sekali, bukannya menolongi, malah warga-warga pada antusias untuk datang untuk menjarahi susu berden. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Istighfar guys. Istighfar Bapak Ibu, itu sama halnya seperti mencuri. Kadang sedih hidup ini tuh. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu membawa celaka loh. Membawa celaka. Siapa tahu ntar habis minum susu dia merasa kayak wah aku segar, kita berolahraga tiba-tiba ditabrak motor, gimana begitu loh? Gimana begitu loh? Wah kakiku sakit, tulangku sepertinya osteoporosis, aku minum susu yang aku ambil dari orang kecelakaan. Waktu diminum kaki lu hilang. Nah, gimana coba kalau kayak gitu? Halah. Aneh. Pesan moral. Terus perkara kayak gini juga ada pesan moralnya. Pesan moralnya adalah gue bingung banget dah. Jangan sembarangan mempercayai sesuatu yang disebarkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk mencari keributan semata. Gue nggak tahu, mungkin ada miskomunikasi di tengah-tengah sini atau gimana, kita nggak tahu. Karena ya seperti hal lain di dunia, komunikasi itu adalah hal yang susah gitu. Apalagi kalau orang yang kita omongin tuh nggak paham. Yang kita lempar apel mungkin nyampenya jeruk, kita nggak tahu. Cuman ada perkara yang cukup kocak. Di Cirebon ada hoax yang terjadi, di mana memang akan ada orang yang mengadakan hajatan. Kalimatnya akan membagikan uang, tapi jumlahnya itu kalau gue nggak salah hanya 2 juta.
Terus tiba-tiba ada orang yang naikin di Facebook dengan bilang kalau bakal dibagiin 20 juta. Akhirnya banyak orang rame ke rumah itu, ngerubungin tempat itu dari pagi sampai sore, berharap mendapatkan uang. Tapi kan yang punya rumah bingung, ini kenapa rame banget? Perasaan kagak banyak-banyak banget yang gua kasih. Dan pada akhirnya yang kecewa adalah orang-orang yang datang. Terus orang-orang yang datang ini marah-marah, mana nih katanya mau bagi-bagi duit, mana gue udah tungguin dari pagi gitu. Padahal dia yang salah denger. Manusia tuh memang ketika mendengar kata uang tuh ijo matanya, heran gue. Kan ada ibu-ibu diwawancarain gitu kan, ini dari iNews ya. Ada ibu-ibu diwawancarain gitu, dia marah-marah. Minta digituin, dicuratin, bukan dibagiin, nggak apa. Tahu-tahu kayak gini, kayak gimana? Nggak tanggung jawab orangnya. Loh. Katanya suratnya berapa katanya Bu? 20 juta. 20 juta. Di Facebook tuh ngomongnya begitu. 20 juta. Makanya dimasukin sedotan itu. Udah dimasukin, udah dipotong. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah typo, maksudnya salah pengetikan ketika bikin status itu atau gimana. Cuman intinya kalimat yang seharusnya keluar adalah akan ada syukuran dan akan membagikan sejumlah uang. Mungkin pengen ngetiknya 2 juta, tapi kayak ketambah 0 jadi 20 juta. Orang-orang udah antusias. Bisa jadi salah ketik, typo. Tapi rame banget. Nah, orang yang mau syukuran yaitu Pak Maimun jadi kebingungan karena ya gimana, warga udah banyak ngumpul di sana meminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang dia tidak janjikan. Gak mungkin tiba-tiba karena perkara ini dia jadi bagi-bagi duit. Maksudnya kayak apa tanggung jawab gue gitu. Harusnya yang dicari adalah orang yang bikin status Facebook itu. Lu salahin tampol. Ngapain nyalain bapaknya? Bapaknya kagak salah. Yang nyebarin berita yang salah. Bapak Maimun ini berharap hanya warga sekitar yang datang. Sekitar tuh maksudnya mungkin RT-nya, RW-nya gitu. Kecil-kecilan gitu. Kenapa tiba-tiba dari mana-mana dateng? Emang ijo aja matanya kalau ngeliat duit tuh. Heran gua. Nah, yang kayak gini lah nih sebenarnya yang harus kena UU ITE ya. Menyebarkan berita bohong, ngebikin orang pusing, ngebikin orang kecewa. Kan pihak Pak Maimunnya jadi pusing. Harus gimana? Pihak warganya kecewa karena dari pagi nungguin dibagi duit kagak dibagi-bagi. Cari yang bikin status tersebut, tampol. Ya, sentil lak-lakannya lu kalau ngomong jangan sembarangan. Jempolnya potek ya. Nah, gitu. Sembarangan banget orang. Setiap informasi harus dikaji ulang apakah itu benar atau tidak. Jangan yang tiba-tiba datang aja gitu. Datang mau terima duit sawer, ibu-ibu pakai makeup, dasar pemalas. Wah gitu. Marah-marah. Orang ngeliatnya jadi aneh, marah-marah. Kocak. Ada yang datang dari Kaliwadas. Gue pengen tahu sejauh apa informasi ini beredar. Ini kan di desa Kaliwulu. Kita buka di maps-nya. Terus kita direction ke desa Kaliwadas. Oh lumayan lu setengah jam. Niat ya. Jadi kan katakanlah pembagian uangnya itu ada di Kaliwulu. Ada satu ibu-ibu datang dari Kaliwadas. Ini cukup jauh loh. Ini informasinya kok bisa nyampe gitu. Jadi kayak gue curiga di tengah-tengah situ ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta mungkin gue tahu, tapi kayak sian juga sih kalau dipikir-pikir. Padahal di Facebook itu katanya uangnya itu udah dimasukin dalam sedotan terus bakal disawer, tapi nggak jadi, jelas Aliati. Dapat dari mana itu? Misalnya gue punya repostingan Facebooknya tuh udah nggak ada, kayaknya udah dihapus dah. Kabar terakhir yang gue dengar adalah tidak jadi sawerannya, pihak kepolisian membubarkan area tersebut di sore hari kalau gue nggak salah. Lalu kalimatnya adalah uangnya diberikan kepada desa untuk dibagikan secara rata melewati kades atau gimana gitu. Pokoknya nggak jadi disawer deh gitu. Itu dari iNews tadi gue dapet. Capek. Ketika menemukan informasi di internet, dikaji ulang, dicari tahu kebenarannya, dan kalau misalkan siang bikin status ini salah, tampol. Bikin status Facebook sembarangan. Status Facebook lagi. Nah, seorang perempuan masukkan ulekan cobek ke dalam kemaluannya dan tersangkut. Sebuah keanehan di internet lainnya.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi ada seorang dokter gitu, dokter yang lagi koas apa yang emang udah praktek gitu, gue nggak tahu juga. Cuman dia lagi jaga. Semuanya itu bermula dari sini, dari akun TikTok ini, ikai_dr. Terus dia cerita kalau tiba-tiba ada pasien datang keluar darah dari jalan lahir, which is itunya, sejak tadi malam. Terus diperiksa lah. Waktu diperiksa kan harus pakai VT, vaginal toucher itu tuh yang kayak 2 jari dimasukin gitu loh. Kenapa gue tahu banget? Riset, saya riset ya. Terus 2 jari dimasukin gitu. Kalimatnya ini lucu ya, ini lucu banget. Jadi ketika 2 jari dimasukkan itu, kok jari agak mentok ya gitu. Teraba benda keras, permukaannya tidak rata. Ternyata pasien mengaku sebelumnya dia memasukkan ulekan cobek batu ke situ dan saat ini nyangkut di dalam. Astagfirullahaladzim. Gimana caranya mengevakuasi cobek dari dalamnya? Kok agak mentok ya? Ya Allah, kenapa sih begitu? Harusnya setelah operasi terus bisa dicabut gitu. Kenapa? Kenapa harus ulekan sih? Ulekan kan dari batu, keras. Gue tahu ini emang terdengar aneh, tapi kayak gue mulai mempercayai kayak lu selalu udah mau ngapain gitu. Yang penting kagak ngerugiin orang. Tapi kan kalau kayak gini jadi rada bingung ya. Apa kayak harusnya yang benda-benda lunak gitu, wortel, timun gitu, keluar jadi acar. Kenapa gue ketawa ya begitu ya? Astagfirullah, maaf guys. Jadi kayak si dokter Ikai ini kayak ngebikin list gitu tentang apa-apa yang terjadi selama dia kerja gitu. Terus ceritanya kadang random aneh-aneh. Oke, biar gue tutup perkaranya dengan perkara yang sebenarnya kalau dipikir-pikir cukup nyilu ya. Meskipun ini kejadiannya udah dari 12 Agustus lalu, meskipun udah lama, tapi ini tetap nyilu kalau dipikir-pikir karena ini tentang Mother Nature bekerja. Mother Nature ini adalah tentang suara yang terdengar dari bawah tanah yang terjadi di Sumeneb, Madura. Pada tanggal 12 Agustus lalu, tepatnya hari Sabtu, pada pukul 9:45 hingga 10:30, warga Sumeneb merasakan sebuah peristiwa yang aneh dan gak biasa. Peristiwa tersebut adalah terdapat suara misterius yang keluar dari bawah jalan. Bunyinya itu kayak orang lagi ngetok-ngetok gitu. Kayak mana ya? Coba, nih dengerin nih. Kok teker anu ban ilu ngapa tuh? Teker masuk. Nih. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Bunyi tumpukan di dalam bumi. Seperti orang menggali sumur. Ramai banget ya tapi rada susah fokus kita. Tapi ya gini, intinya suaranya kayak gitu. Gua nggak tahu kenapa tapi suaranya jelas banget dan terdengar kencang. Kejadian sendiri terjadi di Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng. Dan sebenarnya masih dipertanyakan apakah daerah lain tuh ada peristiwa yang sama atau enggak. Tapi warga di sini tuh sampai panik, bener-bener yang panik banget gitu, karena takut akan terjadi hal yang tidak-tidak, kayak akan longsor atau gempa bumi atau apa. Pemilik rumah-rumah yang ada di sekitar sana itu langsung meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang dirasa lebih aman. Setelah 45 menit akhirnya suara tersebut menghilang total dan tidak terjadi apa-apa. Tapi yang dipertanyakan itu tetap si suara itu. 45 menit bunyi terus-menerus, ini suara apa? Gak mungkin suara Sun God Nika, Gear 5, Luffy. Marang ada yang si andi anak tak boleh di merekam suara kirim. Ada yang mana yang tahu apa? Ada yang takut nak. Buru kabar aja. Dia bener-bener kayak bawah tanahnya tuh kopong, terus kayak ada sesuatu yang mukul, terus suaranya balik gitu loh. Nah, karena suara misterius ini dinilai merupakan kejadian yang aneh oleh warga sekitar, akhirnya warga pun melapor kepada pihak yang berwenang. Kemudian diproses sama pihak kepolisian. Terus nggak lama setelah itu pihak BMKG juga ngecek
Nah, ketika nyamperin itu akhirnya ada kalimat yang keluar kalau BMKG bilang kejadian kayak gini pernah terjadi di Jogja sekitar tahun 2008. Bahkan BMKG bilang kalau misalnya dentumannya lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di Sumeneb ini. Kan serem ya? 2008 tuh waktu dekat-dekatnya erupsi Merapi gitu gak sih, yang gempa gitu? Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Bunyi tumpukan di dalam bumi. Dem. Seperti orang menggali sumur. Ada beberapa orang yang berpikiran kalau ini ada orang nambang gitu di bawahnya. Tapi kalau orang nambang kok jauh banget, dan masa iya orang nambang sampai di bawah pemukiman warga, bukannya ada aturannya ya? Beda cerita kalau ilegal sih, cuman kan tetap aja nyilu ya kalau misalkan ditambang bawahnya terus ambrol gitu. Nah, setelah dianalisis sama tim BMKG sama tim geologi ITN Malang, ada beberapanya yang bilang kalau itu terjadi karena ada pergerakan rongga batuan. BMKG tuh hipotesa awalnya bilang kalau ada material batu yang jatuh. Kalimatnya adalah di daerah Sumeneb terdapat banyak batuan kars yang dapat menimbulkan rongga atau gua. Nah, dari gua atau rongga tersebut terdapat material yang jatuh, dan ketika jatuh bunyinya akan tebel banget gitu loh. Tapi ya tetap hipotesa adalah hipotesa gitu, belum pasti banget itu dari mana. Dari observasinya sih masih cukup aman untuk masyarakat, jadi kayak bersikaplah seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Sampai ada kemungkinan terakhir yang bilang kalau adanya aktivitas manusia. Mungkin ada penggalian bawah tanah, mungkin ada orang lagi gali sumur. Suaranya 40 menit gitu. Coba bayangin kalau emang itu adalah suara orang gali sumur ya. Jadi dia ngegali nih kan 40 menit tuh. Dari jam 9:45 hingga 10:30. Dia gali. Dia nggak tahu nih warga di atas lagi pada pusing gara-gara dia gitu. Gali terus kayak ngerokok gitu. Terus ketika ngerokok itu suaranya berhenti gitu. Bayangin kalau ada kayak gitu, diamuk masa nggak? Orang bikin panik orang-orang banyak. BMKG juga memberi kabar kalau dentuman tersebut tidak memiliki potensi untuk terjadinya gempa, dan masih diteliti lebih lanjut itu sebenarnya suara apa. Entah orang gali sumur, entah penambangan, entah batuan, entah ada minotaur lagi ulti, deng gitu. Entah suara opening Netflix. Tapi yang bikin orang-orang takut sebenarnya sesederhananya banyak yang nyangkut pautin dengan kejadian di Gunung Kidul. Habis gempa 2006, 2008 tuh ada kejadian suara kayak gitu. Cuman suaranya lebih keras, lebih kenceng, dan itu dari bawah tanah. Cukup menakutkan adalah karena kita nggak tahu di bawah tanah ini ada apa yang terjadi di sana. Gimana kalau di bawah tanah kita ini ada dunia lain? Wah, ada dunia di mana orang-orang jadi YouTuber juga terus kerja. Terus tiba-tiba dia berusaha untuk merangkak keluar, ya kan, sosial eksperimen. Nggak tahu. Lu di Twitter lucu banget ya. Di Twitter ngeliat perkara ini langsung kayak, wah, Dajjal! Wah, gitu. Tiba-tiba Dajjal. Ini Dajjal berusaha keluar nih, tolong! Gitu ya. Ya, masih dicek sama pihak BMKG, sama pihak kepolisian. Masih banyak orang yang bertanya-tanya juga sebenarnya. Tapi ketika ini kita lagi bilang fenomena alam, ya begitulah. Ada tahu salah satu YouTube channel gitu, kayak acara TV deh. Dia ngebahas tentang suara-suara dari bumi. Gue sempat nyari itu untuk ngonekin sama perkara ini, mungkin pernah terjadi di luar sana atau enggak. Tapi kayak nggak ada yang persis sama kayak gini, makanya. Apa menurut lu yang sedang terjadi? Yang gue yakini di bawah lagi ada Luffy lagi berantem sama Kaido, terus gear 5-nya dipakai, jadi kayak suara genderang, wah. Suara genderang perang, wah. Nah, itu dulu ya. Like, comment, subscribe. 50% dari orang yang nontonin video-video di sini tidak subscribe. Ayo subscribe sekarang guys. Keren bosku. Subscribe. Mantap.